Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan sehingga kita bisa bertemu di channel Berkah Doa. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Sholat adalah satu dari 5 rukun Islam yang wajib kita dirikan 5 kali dalam sehari. Sholat juga merupakan tiang agama dan menjadi amal yang pertama kali dihisab di hari kiamat. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal pertama yang kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit dari sholat wajibnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lihatlah apakah hambaku memiliki sholat sunnah, maka disempurnakanlah apa yang kurang dari sholat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya. Hadis riwayat Tirmizi. Untuk itu sangat penting bagi kita untuk rutin mendirikan sholat. Namun di zaman yang sungguh modern semacam ini, tampaknya tidak sedikit orang yang sudah mulai memandang remeh sholat. Bahkan hanya karena suatu argumen yang sepele saja, seseorang dapat dengan mudah meninggalkan sholat. Bahkan kini tidak sedikit orang-orang yang menganggap bahwa sholat itu hanya sebagai rutinitas semata. Ada juga orang yang melakukan sholat karena terpaksa dan lain-lain sebagainya. Hal-hal semacam ini adalah penyebab seseorang yang rajin sholat namun masuk neraka. Karena dalam melaksanakan ibadah tersebut, mereka tidak dengan ikhlas melaksanakannya. Sahabat beriman, berikut ini ada beberapa golongan orang yang rajin sholat namun masuk neraka. Yang pertama, sholat namun suka berdusta. Berdusta merupakan salah satu dosa besar dan diancam akan disiksa dengan pedih di akhirat kelak. Di zaman semacam ini, kebohongan tampaknya sudah menjadi suatu kebiasaan di kalangan masyarakat. Padahal, sekecil apapun suatu kebohongan akan tetap dianggap sebagai dosa besar. Meskipun ada seseorang yang rajin sholat dan beribadah, namun jika lisannya suka berbohong, maka sholat dan ibadahnya akan sia-sia semata. Karena kebohongannya itu akan menghapus amal-amal. Dan jika ia mati dalam keadaan tidak bertaubat kepada Allah, maka ia akan dimasukkan ke dalam neraka.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Dan mereka itulah orang-orang pendusta. Quran Surah An-Nahl ayat 105. Berdusta menunjukkan salah satu ciri dari golongan orang-orang yang munafik. Untuk itu, mengapa kita sebagai umat Islam wajib menjauhi yang namanya tindakan dusta. Karena itu dapat menyengsarakan kita baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, sholat namun minum minuman keras. Hal ini tidak jarang kita jumpai di kalangan masyarakat. Tidak sedikit sekali orang yang memperkuat sholat namun suka minum minuman keras. Inilah akibatnya jika menganggap sholat hanya sebagai suatu rutinitas semata. Sehingga dalam melaksanakannya tidak dibarengi dengan hati yang ikhlas. Minuman keras merupakan segala jenis minuman yang memabukkan. Dan minuman semacam ini sangat dilarang oleh agama Islam. Tidak sedikit orang yang sholat belum tentu dapat terhindar dari minuman keras. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri berkata bahwa setiap minuman keras itu merupakan induk dari segala macam kejahatan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang setiap Muslim untuk mendekati khamar, apalagi meminumnya, baik sedikit maupun banyak. Khamar merupakan barang haram yang tidak boleh diminum oleh orang yang beragama Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melaknat orang-orang yang berhubungan dengan minuman keras. Untuk itu, sebagai umat Islam, wajib hukumnya untuk menghindari khamar dan menjauhinya. Dan segeralah bertaubat jika pernah meminumnya. Karena meskipun sholatnya rajin, tapi jika suka meminum khamar, maka neraka akan menjadi tempat kembalinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa meminum khamar, tentu Allah memberi minum kepadanya dari air panas neraka jahanam. Hadis riwayat Al-Bazzar. Yang ketiga, sholat namun percaya dukun. Orang yang sholat namun percaya dengan dukun atau tukang ramal merupakan salah satu orang yang dapat dikatakan sholat namun ia masuk neraka. Seperti yang kita ketahui, dukun merupakan orang yang mengaku ia mengetahui perkara-perkara gaib yang tersembunyi. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, orang yang percaya kepada dukun maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Selain itu, percaya dengan dukun merupakan termasuk dalam kategori dosa besar. Karena hanya Allah sajalah yang maha mengetahui segala sesuatu. Percaya kepada dukun juga dapat dikategorikan sebagai tindakan musyrik. Karena dukun itu merupakan orang yang bersekutu dengan bangsa jin. Dan jika kita mempercayainya, maka kita akan terkena dosa syirik. Untuk itu, jika ada orang yang sholat namun mempercayai dukun, benda pustaka dan sejenisnya, maka ia akan terancam dosa yang sangat besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun, kemudian ia membenarkan apa yang dikatakannya, sesungguhnya ia sudah ingkar kepada apa yang sudah diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Yang keempat,
sholat tapi suka menggunjing kejelekan orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah yang memasukkan Anda ke dalam satu neraka atau neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kita tidak pula memberi makan orang miskin, dan kita membicarakan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya, dan kita mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian. Maka tidak ada lagi bagi mereka syafaat bagi orang-orang yang membagikan syafaat. Quran Surah Al-Ma'un. Allah melarang kita membicarakan aib orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berburuk sangka. Sesungguhnya berburuk sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang. Dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Yang kelima, sholat namun mengabaikan anak yatim. Orang-orang yang sholat namun mengabaikan anak yatim merupakan termasuk dalam golongan orang-orang yang mendustakan agama. Hal ini sudah jelas diterangkan dalam Al-Quran Surah Al-Ma'un. Maka orang yang sholat namun tidak mau menolong orang miskin, mengabaikan anak yatim, dan enggan menolong sesama merupakan termasuk dalam golongan orang-orang yang celaka. Sehingga meskipun ia ahli ibadah, tapi ia juga dapat masuk ke neraka karena ia menyia-nyiakan anak yatim. Sahabat beriman, hikmah yang bisa kita ambil dari penjelasan tersebut adalah siapapun orangnya yang sholat tetapi masih melakukan hal-hal yang disebutkan tadi, niscaya ia akan masuk neraka. Apalagi jika ia ahli ibadah namun suka menggunjing orang lain atau mengabaikan anak yatim. Kita sebagai umat Islam harus menjaga agar ibadah sholat kita selalu ikhlas, menjauhi minuman keras, tidak mempercayai dukun, tidak menggunjing kejelekan orang lain, dan senantiasa peduli terhadap anak yatim serta orang-orang yang membutuhkan bantuan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.